Oke, terima kasih Mas Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba memaparkan karya kami yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Daring Mata Kuliah Bahasa Indonesia menggunakan konteks, input, proses, dan produk atau chip model yang disusun oleh Mas Suhud Aryana dan Muhammad Burhanuddin. Evaluasi pembelajaran penting dilakukan agar pembelajaran tersebut dapat diketahui hasilnya. Penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya pembelajaran daring pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Penelitian evaluasi pembelajaran ini dilakukan melalui model CHIP, model Daniel Staplabem yang meliputi evaluasi dari konteks, input, proses, dan produk. Desain penelitian menggunakan desain kualitatif bersifat deskriptif evaluatif. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket tertutup, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data merujuk pada skema Gatman, maka hasil penelitian survei pembelajaran bahasa Indonesia yang diperoleh nilai rata-rata 0,92 dari evaluasi konteks tujuan, lalu 0,85 evaluasi input dari rencana, dan 0,86 evaluasi proses atau tindakan, dan 0,90 untuk evaluasi produk. Jika evaluasi CHIP yang dilakukan pada pembelajaran daring, mata kuliah Bahasa Indonesia di IKIP Siliwangi sudah sangat sesuai, maka dapat dikatakan pembelajaran daring yang dilakukan dapat dikategorikan efektif. Pendahuluan dari karya ini terkait dengan persoalan pembelajaran daring sesuai dengan SKB 4 Menteri nomor 5 garis miring KB garis miring 2021 ya, nomor 1347 tahun 2021, nomor HK 01.08 garis miring Menkes garis miring 6678 garis miring 2020, dan nomor 443 5847 tahun 2021. Ini landasan terkait dengan pembelajaran daring. Lalu pembelajaran wajib bahasa Indonesia di seluruh program studi. Ini sesuai dengan SK yang tercantum pada keputusan Dirjen Dikti Republik Indonesia yang mengatakan pada mata kuliah wajib bahasa Indonesia merupakan pendidikan yang menjadikan mahasiswa mampu mengungkapkan pikiran secara lisan maupun tulis dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu, pengetahuan, dan menjadikan alat pemersatu bangsa. Lalu, evaluasi pembelajaran ini didasarkan pada Permendikbud nomor 45 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37 tahun 2019 tentang pedoman evaluasi organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu berikutnya juga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu berikutnya terkait dengan model evaluasi CIPP. Ini merupakan model evaluasi yang lebih lengkap karena mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Lalu ada evaluasi konteks, input, proses, dan produk dapat dipraktikkan dalam rangka pengambilan keputusan, yaitu peran formatif dan penyajian informatif mengenai akuntabilitas atau peran sumatif. Lalu berikutnya terkait dengan permasalahan. Rumusan masalah pada
penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi CIPP model pada evaluasi pembelajaran daring pada mata kuliah Bahasa Indonesia di IKIP Siliwangi. Tujuan penelitian yaitu evaluasi penelitian ini bertujuan menyempurnakan sistem pembelajaran daring mata kuliah Bahasa Indonesia di IKIP Siliwangi. Lalu untuk metode dan metodologi dan pembahasan akan disampaikan oleh Saudara Suhud Aryana. Kami silakan, Mas Suhud Aryana. Baik, terima kasih Mas Burhan. Bapak Ibu. Izin untuk mempresentasikan dari hasil kami, metodologi yang kami gunakan di sini karena jenis penelitian ini adalah evaluasi dengan menggunakan model kualitatif bersifat deskriptif evaluatif. Penelitian ini kualitatif dengan desain evaluatif ini suatu gambaran dan langkah pada waktu pengumpulan data analis dengan cara sistematis dan terpadu. Nah, gambaran dan prosedural dalam melakukan untuk menentukan nilai dan manfaat dari suatu praktik di sini dan kegiatan pendidikan guna untuk menjawab pertanyaan menguji ya, dan membuktikan suatu hipotesis. Nah, selain itu dari kualitatif ini pun dapat dijabarkan dalam meresmikan beberapa hasil evaluasi yang kita peroleh. Dan data dari penelitian bersifat primer ya dan sekunder, artinya di sini data primer peneliti itu diperoleh secara langsung dari responden tersebut, yaitu dari mahasiswa, dari dosen, dan dari ketua program studi. Dan selanjutnya untuk data sekunder ini kita ambil dari dokumentasi seperti RPS, nilai, dan hasil produk mahasiswa yang dihasilkan di semester genap. Untuk strategi di sini kita gunakan karena di sini evaluasi menggunakan langkah pada model evaluasi dari Daniel Stutudum dan kolegus ya, yaitu model evaluasi CIPP atau CIP. Nah, dalam artian atau singkatan konteks, input, proses, dan produk. Nah, pengambilan data di sini kita gunakan pada awal perkuliahan semester ya. Semester genap tahun akademik 2021 sampai 2022. Nah, untuk pengambilan data dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dan teknik pengumpulan data ini menggunakan angket ya. Di sini angket atau kuesioner, wawancara dan dokumentasi melalui Google Form. Teknik angket yang digunakan yaitu angket tertutup dengan pertanyaan-pertanyaan alternatif ya atau tidak. Nah, angket terlebih dahulu ini diuji validitas. Nah, diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua nilai validitas ini atau itemnya itu lebih dari 0,361. Yang artinya setiap item atau dinyatakan itu valid atau suatu pernyataan itu valid. Sementara itu untuk uji reliabilitas ini untuk hasil uji reliabilitas dengan metode cross alpha ya, cross batch alpha ini didapatkan nilai rata-rata 0,885 yang berarti lebih dari nilai koefisien yang reliabilitasnya sebesar 0,6. Nah, sehingga instrumen dinyatakan reliable. Teknik analisis dan dalam penelitian yang kita lakukan di sini adalah dengan skala Goodman, di mana pada angket tertutup adalah jawaban ya dan nilainya itu 1 dan jawaban tidak dengan nilai 0. Maka kualifikasi nilai 0,0 atau sampai 0,25 itu rendah. Ya. Nilai 0,26 sampai 0,50 itu cukup kuat dan nilai 0,76 sampai 1 itu dengan ACC kuat atau tinggi. Dan ini hasil dari penelitian yang kami lakukan, ya, khususnya ini di kampus saya. Dari 7 program studi, hasil rata-rata responden yang menjawab ini ada 38%, ada 10%, ada 13%, ada 11%, dan 8%, dan sebagainya. Ini ada program studi pendidikan bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, bimbingan konseling, pendidikan masyarakat, PAUD, dan PGSD. Dari keseluruhan jumlah responden ini ada 247 responden dari seluruh program studi. Nah, untuk hasilnya di sini saya kualifikasikan bahwa evaluasi konteks atau evaluation konteks itu pembelajaran dalam mata kuliah
bahasa Indonesia melalui daring itu 0,91%. Ya, untuk evaluasi proses, ya, di sini ada pembelajaran daringnya itu sebesar 0,84%, dan evaluasi input di sini diperoleh evaluasi sebesar 0,85%, dan evaluasi produk di sini kita peroleh 0,90%. Maka dari pembahasan tersebut kita melihat bahwa evaluasi konteks di sini nilai rata-rata yang keseluruhannya diperoleh dari beberapa indikator. Ini ada penerimaan manfaat, ya, di mana skor rata-ratanya kita peroleh dengan penilaian 0,93 dengan asosiasi yang cukup tinggi ya. Di sini ada indikator kebutuhan, sumber daya, masalah, latar belakang, dan lingkungan. Di sini ada 6 indikator. Sehingga untuk di rata-rata memperoleh nilai sebesar 0,91 dengan asosiasi ini cukup kuat. Ya, dari dalam konteks evaluasi konteks ini dapat dikatakan pembelajaran daring bahasa Indonesia di kampus IKIP Siliwangi dikatakan sangat kuat atau tinggi. Ini berdasarkan dari beberapa kajian kami terhadap beberapa peneliti yang menyatakan bahwa Hasanuddin juga pada tahun 2001 menitikberatkan bahwa evaluasi perkuliahan daring pada keterampilan menulis ya selama masa pandemi COVID-19 dengan metode evaluasi CIPP ini berdasarkan hasilnya ya melalui angket ini 90%. Ini berdasarkan penelitian yang sebelumnya hampir sama ya, menggunakan evaluasi CIPP dengan hasil yang 90% sempurna. Begitupun dengan Sahri ya di sini 2021 juga yang menitikberatkan penelitian pada evaluasi terhadap dampak program pendidikan jarak jauh atau PJJ atau daring ya. Di sini terlihat bahwa hasil dari angket yang diperoleh atau dari peneliti ini 85,70%. Sedangkan dari Rahmawati di sini 2002 yang terbaru, beliau ini menitikberatkan bahwa penelitian pada evaluasi melaksanakan CIPP dengan rata dalam isi konteksnya 0,375 dan hasil 0,33. Nah, di sini kelihatan karena ada beberapa hasil yang tidak sesuai. 0,3 ini cukup rendah. Nah, inilah hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang kita bandingkan dengan penelitian yang kita sekarang. Selanjutnya dari evaluasi proses ini pada aspek yang kedua yaitu menghasilkan nilai rata-rata 0,85%. Ya, dari 4 indikator yang dilakukan atau penilaian yang dilakukan oleh evaluator berdasarkan dari kajian-kajian yang dinilai. Dan rata-rata di sini pengembangan 0,83, implementasi 0,71, dan monitor 0,94, dan umpan balik di sini adalah 0,95. Dan kita juga kaji ulang kembali dari beberapa penelitian dari Hasanuddin juga dia menunjukkan bahwa dari model evaluasi CIPP ini cukup baik ya dengan rata-rata 0,82% atau 82% dengan kriteria sangat sesuai. Sedangkan dari Rahmawati pun di sini mengkaji dari pengembangan implementasi atau suatu proses penilaian dari RPS ya di sini ada 0,812 dan bobot SKS-nya di sini ada 2 0,8 dan untuk sumber keragaman sumber di sini 0,83. Maka dapat disimpulkan penelitian evaluasi yang dilakukan tersebut itu menunjukkan keberhasilan untuk metode atau model evaluasi CIPP yang digunakan oleh prinsip peneliti ya digunakan oleh Rahmawati. Dan selanjutnya hasil evaluasi input yang kita lakukan di sini ada 5 indikator ya berdasarkan penilaian dari peneliti bahwa evaluasi CIPP yang diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia di 7 program studi ini cukup baik karena rata-ratanya 0,90 sorry. Dan ini diperoleh dari beberapa indikator yang tadi saya sebutkan. Ya, pemangku kepentingan ini pun diberikan satu penilaian gitu ya, sehingga memperoleh nilai 0,9%. Strategi, anggaran, pertemuan dan penelitian ini sebagai salah satu evaluasi yang kita lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran atau pendukung sebetulnya. Dan ini pun kami kaji ulang dari beberapa penelitian ya dari Hasanuddin dan Rahmawati yang tidak jauh dari penelitian yang sudah dilakukan melalui model CIPP tersebut. Bahwa dari Hasanuddin ini adalah
sangat tinggi ya, cukup tinggi di sini 88% dengan kriteria yang sangat sesuai bahwa pembelajaran atau perkuliahan daring keterampilan menulis bahasa Indonesia selama pandemi COVID-19 ini lumayan ya sangat sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan Rahmawati di sini menggunakan evaluasi CIPP itu diterapkan untuk pelaksanaan mata kuliah wajib ya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Sebetulnya ini ada dua program studi ya, atau 2 perbandingan dari kampus gitu ya. Hasil penelitian dari model CPP ini dikatakan cukup sesuai ya, cukup tinggi. Di sini ada rencana implementasi rencana itu 0,883%. Ya, sehingga mekanisme dari penilaian itu 0,5, masih cukup rendah ya. Ada beberapa mungkin yang harus ditambahkan atau dibangun lagi gitu ya, dikembangkan kembali dari kewajiban bahwa mata kuliah bahasa Indonesia ini di program di perguruan tinggi. Dan selanjutnya untuk evaluasi terakhir di sini evaluasi produk yang kami analisis yaitu dari dampaknya, terus efektivitas di pembelajaran, terus kemudahan pembelajaran dan keberlanjutan dari pembelajaran yang diterapkan ya, di pembelajaran daring tersebut. Bahwa di sini kita gunakan 4 indikator dan hasilnya rata-rata 0,90% dengan asumsi yang kuat atau tinggi. Selanjutnya kita juga membandingkan kembali bahwa dari penelitian yang selanjutnya ya dari Hasanuddin dan Rahmawati bahwa Hasanuddin di sini penelitiannya itu menggunakan evaluasi CIPP pada aspek produk di sini terlihat memperoleh nilai rata-rata 0,92% atau 0,92. Dapat dikatakan sangat sesuai ya, dinilai dari indikator yang dievaluasi ya, mulai dari kemampuan yang diharapkan setelah perkuliahan daring, selanjutnya adanya respon positif dari wali mahasiswa, dan ketiga adanya respon dari dosen wali gitu ya, dan keempat meningkatkannya keterampilan menulis, dan terakhir di sini model pembelajaran daring sebagai model pembelajaran MBKM yang mungkin dapat kita gunakan saat situasi yang sekarang ini. Selanjutnya di Rahmawati dari tahun 2022 yang menerapkan bahwa evaluasi CIPP ini pada pelaksanaan mata kuliah wajib bahasa Indonesia di perguruan tinggi menunjukkan hasil yang pada aspek produk yang kriterianya cukup tinggi ya. Di sini hasil berdasarkan dari variabel yang dievaluasi yaitu karya tulis ya, karya tulis ilmiah dengan nilai rata-rata 0,66 ya. Ini nilai rata-rata dari perolehan peneliti yaitu dari Saudari Rahmawati. Dan untuk hasil kesimpulannya dari penelitian kami yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh dari penerapan model evaluasi CIPP dalam pembelajaran daring mata kuliah bahasa Indonesia di IKIP Siliwangi dapat dikatakan kuat dan baik gitu ya. Jadi implementasi model evaluasi ini dapat dikatakan sesuai dengan tujuan evaluasi pembelajaran ya, dari proses perencanaan, pelaksanaan, ya, penilaian dan produk. Hasil dari implementasi model CPP ini pada evaluasi pembelajaran dari mata kuliah bahasa Indonesia, khususnya di IKIP Siliwangi, ini dapat dikatakan baik ya, dilihat dari hasil keseluruhan indikator yang kami evaluasi. Yang dilakukan yaitu dengan evaluasi konteks, ya, mulai dari konteks, evaluasi input, evaluasi proses pembelajaran, dan evaluasi produk yang dihasilkan oleh para mahasiswa. Dan dari keempat evaluasi yang dilakukan itu rata-rata 0,92% dan evaluasi konteks ini dan 0,85 dari evaluasi input atau rencana, 0,86 dari evaluasi proses atau tindakan yang dilakukan oleh guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, dan selanjutnya dari 0,90 itu evaluasi produk yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen. Maka dari proses evaluasi yang digunakan ya dimulai CPP ini pada pembelajaran dari mata kuliah bahasa Indonesia di IKIP Siliwangi itu sangat baik dan sesuai. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan, ya Mas Burhan. Oke, terima kasih Mas Zuhud. Semoga paparan yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi khalayak yang menyimak. Terima kasih Mas Zuhud. Sehat selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.